Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini, pada kesempatan ini kita mau cerita sekaligus videonya keliling-keliling Podomoro, keliling-keliling sekitarannya ya guys, wilayah Tenjo. Tentang lebih tepatnya testimoni ya, gimana suasana, gimana rasanya tinggal punya rumah di Tenjo ya. Yang nomor satu, kenapa sih kok gue beli rumah di Tenjo? Sebenarnya sih ini menyesuaikan budget keuangan ya guys. Gue udah cari-cari rumah daerah Pamulang, daerah mana ya? Wilayah Tangerang Selatan, Bekasi. Itu rata-rata harganya 300 lah paling murah ya guys kalau nggak salah. Tapi kalau daerah Tangerang Selatan nggak dapet sih buat uang segitu. Mungkin ya kurang tahu lah. Tapi gue lihat di Pamulang aja udah sekitaran 700 jutaan dan itu di luar kemampuan gue. Kalau Bekasi 300 jutaan itu daerah Bekasi Utara yang dekat laut sana. Dan pada akhirnya gue cari-cari referensi rumah murah di mana nih yang penting deket stasiun, deket akses apalah transportasi yang memudahkan gue buat ke kantornya itu nggak ribet ya guys. Dan akhirnya jatuhlah ke Tenjo. Kesan pertama kali tinggal di Tenjo gimana? Hmm, Kalau gue sih biasa aja ya, mengingat gue dulu juga aslinya juga dari kampung ya, daerah pedesaan. Di rumah gue itu banyak sawah, banyak pohon jati gitu. Dan istri gue juga dari keluarga petani, dari keluarga desa juga. Sehingga ketika kami pindahan ke Tenjo ini tahun lalu ya, sekitar tahun 2021 akhir, kami nggak begitu kaget sih. Cuman tetap aja karena sebelumnya kami ngontrak di daerah Tangerang Selatan yang mana banyak fasilitasnya ya guys, seperti ya apa ya, mall atau supermarket atau pesan makanan online gitu, serba ada, serba mudah. Tapi ketika kami pindah ke Tenjo, semua itu seperti harus kita lupain guys. Kita harus mulailah belanja di pasar, pasar tradisional. Di sini ada pasar Tenjo, pasar rakyat Tenjo, ada warung kelontong juga. Tapi tenang guys, ada Alfamart, Indomaret juga ada. Lalu juga ada pom bensin juga yang mana menyediakan ATM juga ya guys. Ada ATM mandiri. Kalau yang di Indomaret ada ATM CIMB kalau nggak salah. Sering mati lampu kah? Jadi ketika kami pada akhir tahun 2021 pindahan ke sini, ke Tenjo ini, memang sering guys. Mungkin lebih tepatnya ya ketika ada hujan, apalagi hujan angin, sering banget itu mati lampu. Ada yang mati lampunya itu cuman sebentar, ada juga yang lama. Yang sebentar tuh misal nih sekarang mati lampu, selisih berapa detik, cuman 15 detik kali ya, nyala gitu. Tapi nanti berapa menit kemudian mati lagi gitu. Bahkan sampai kata tetangga gue, mati lampu yang kayak gini tuh bisa ngerusak barang-barang elektronik loh gitu. Lebih baik dicopot gitu, stop kontaknya itu yang alat elektroniknya. Itu dulu guys. Tapi sekarang udah jarang sih. Sekarang bulan November 2022 ini udah jarang banget mati lampu. Kalaupun misalnya ada mati lampu dari aparat ya, atau dari Pak RT setempat gitu, atau
ketua perumahan atau ketua blok gitu, biasanya menginfokan guys, menginfokan kalau nanti tuh ada mati lampu hari ini jam sekian gitu, disertain foto surat dari PLN-nya gitu, PLN setempat gitu. Jadi ketika nanti ada mati lampu, kita itu akan diinfoin guys gitu. Jadi nggak perlu khawatir sih Nah, cuman buat yang kerjanya WFH, mungkin yang masih WFH, ketika udah dapat informasi mau mati lampu jam sekian, hari sekian gitu, lebih baik ngungsi ya guys. Ada teman saya yang kerjanya WFH, ketika dapat info mati lampu, beliau langsung gas guys, mengungsi ke daerah lain gitu, atau malah mungkin berangkat ke kantor aja mungkin karena pekerjaannya nggak bisa ditinggalkan gitu, dan harus ada internet gitu. Oh iya, ketika mati lampu di Tenjo ini, kadang sinyal Telkomsel atau Indosat ya, Indosat kadang-kadang itu sinyalnya hilang guys. Jadi ketika mati lampu, sinyal itu hilang, sinyal HP. Susah sinyal guys ketika mati lampu. Jadi solusinya ya apa ya? Solusinya kalau bisa ada 2 perdana lah guys. 1 apa, 2 apa. Jadi ketika salah satu nggak ada, mungkin salah satunya ada sinyal gitu. Provider wifi ada nggak? Sejauh ini yang saya tahu guys, provider wifi itu ada IndiHome. Itu udah masuk di wilayah perumahan di Tenjo ya guys, dan sudah banyak banget yang masang. Tetangga gue juga banyak banget yang udah pasang IndiHome. Tapi kalau terkait provider wifi yang lain, gue belum tahu sih. Setahu gue di sini IndiHome ada. Terus kalau kualitas air dan suasana Tenjo gimana? Nah, kalau kualitas air sendiri, kalau di rumah gue ini pakai sumur bor ya, kedalaman 40 meteran, mungkin sampai 45 ya, gue juga nggak terlalu merhatiin. Dan rata-rata kami itu pakainya sumur bor yang pompa airnya itu ada di tanah, di dalam tanah guys. Namanya kalau nggak salah submersible pump ya, atau orang-orang di sini tuh lebih suka nyebutnya itu pompa satelit. Nah, itu kalau di rumah gue ya, itu airnya bersih guys. Cuman gue juga nggak tahu kenapa, tapi di teman-teman gue, tetangga gue ini, meskipun jaraknya itu rumahnya cuman 1, tapi yang 1 itu airnya bersih, bening, tapi yang satunya lagi tuh keruh. Gue nggak tahu kenapa, mungkin yang ahli bor air atau yang ahli di bidangnya ini mungkin bisa jelasin ya guys. Cuman untuk di rumah gue sendiri, alhamdulillah airnya bagus. Gitu aja sih. Terus kalau suasana di Tenjo enak guys, cocok buat mereka yang mau cari ketenangan, cocok buat mereka yang ingin pola hidup sehat, pengen menghirup udara segar di pagi hari, pengen, bisa dikatakan apa ya, kalau pengen paru-parunya sehat kali ya guys, karena di sini masih banyak banget pohon-pohon, masih rindang, banyak sawah. Kalau buat kalian yang suka jogging pagi, recommended lah guys gitu. Harga kebutuhan pokok. Kalau kata istri gue ya guys, di Tenjo lebih murah. Ada selisihnya lah kalau dibandingin dengan daerah Tangerang Selatan, dulunya kami ngontrak. Mungkin ada selisihnya kali kalau beli ayam di sini sekilo berapa, di Tangerang Selatan berapa, ada selisih lah sekitar 3 ribuan mungkin ya guys.
Dan kami belanjanya itu di pasar rakyat Tenjo ya guys, atau sekitaran situ. Em, untuk harganya masih relatif murah jika dibandingkan dengan daerah kota. Cuman sayangnya kalau di pasar Tenjo ini untuk ikan tidak selengkap yang kalian bayangkan ya guys. Mungkin hanya ada beberapa jenis saja, nggak selengkap di supermarket yang mana banyaklah jenis ikan-ikannya gitu. Terus tentang ojek online nih, ada nggak di Tenjo? Nah, kalau terkait ojek online sendiri guys, gue pernah cek di aplikasi. Itu kadang ada, kadang nggak ada guys, nggak mesti. Berarti mungkin bisa dikatakan ada ya gitu, cuman nggak banyak. Dan gue sendiri ada langganan GrabCar ya guys, namanya Bang Erlano. Kalau kalian butuh bisa komentar aja, nanti gue kasih nomornya. Eh, cuman dia lewat janjian guys, lewat janjian tapi nanti tarifnya berdasarkan aplikasi gitu aja, atau sesuai negosiasi kalian aja lah guys gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian dari Jakarta, dari KRL terus turun di Tenjo, belum bisa ya guys untuk pesen ojek online. Sementara mungkin kalian alternatifnya bisa pakai ojek offline yang ada di Tenjo. Kalau gue biasanya, kalau gue pernah pakai jasa ojek offline, mungkin sekitaran 15.000 sih ke perumahan gue. Tapi balik lagi, mengingat jaraknya juga, kalian mungkin bisa negosiasi ke abang-abangnya ya guys gitu. Nah, lanjut kalau order makanan online nih, bisa guys, bisa. Dan kebanyakan pilihannya mungkin kalau kalian buka aplikasinya itu makanan yang dari daerah Citra Raya guys. Ada macam-macam kan di sana. Mungkin ya kalau misalnya kalian order dan nyantol gitu, ada yang mau, ada abang yang mau, mungkin lebih baik kasih tip aja ya guys, karena jauh banget sih sebenarnya itu. Dan temen gue, tetangga gue ada yang pernah pesen dan bisa, mau dia order pizza dari Citra Raya guys. Nggak kebayang sih jauhnya. Mall terdekat nih atau tempat rekreasi di mana? Kalau di Tenjo sendiri, kalau untuk mall terdekat, paling deket sih Citra Raya ya guys. Kemudian kalau kalian pengen yang deket dengan akses KRL, kemungkinan sih ya yang BX Ceng deket stasiun Jurangmangu gitu. Kalau tempat rekreasi di Tenjo ada namanya Taman Astor guys, tapi pernah gue kesana nengok, nggak terlalu rame sih guys gitu. Terus juga ada juga Danau Situ Singabangsa, kalian juga bisa nyoba main ke sana gitu. Yang sejauh ini yang gue tahu sih baru itu gitu. Terus oleh-oleh khas Tenjo itu apa gitu? Yang gue tahu, yang jelas dodol Tenjo ya guys. Itu banyak banget yang jualan, mereknya juga banyak. Yang kalau menurut gue yang paling terkenal itu merek Buga Rasa ya. Itu pabriknya itu di belakang stasiun Tenjo persis. Kalian bisa cek di map. Selain dodol Tenjo juga banyak merek-merek yang lain, cuman gue apalnya sih cuman Buga Rasa aja gitu. Nah, ini yang terakhir ya, rasanya kerja Jakarta PP Tenjo gimana? Eh, gue saranin kalau bisa sih naik KRL aja ya guys. Karena di sini deket dengan stasiun Tenjo atau stasiun Tiga Raksa buat yang rumahnya daerah Podomoro tipe premium atau Puri Delta dan wilayah sekitarnya. Kalau gue lebih deket dengan stasiun Tenjo. Gue berangkat jam 6 sampai stasiun Palmerah
itu sekitaran jam 7 lebih seperempatan kali ya, karena perjalanannya itu dari Tenjo ke Palmerah sekitar 1 jam 8 menit kalau nggak salah, sekitaran segitulah guys gitu, 1 jam lebih dikit. Nah, yang jelas kalau kalian masih muda, apalagi cowok, nggak usah berharap dapat tempat duduk sih gitu, karena gue udah berulang kali dapat tempat duduk, ada yang pada akhirnya tetap nantinya itu tetap nggak tega kalau lihat ada orang tua atau yang membutuhkan, mas ada anak-anak gitu, ada orang tua kayak itu, pasti nanti disuruh berdiri guys, suruh ngalah gitu. Gak apa-apa lah guys, kita masih, selama kita masih kuat, oke lah kita berikan ke yang membutuhkan. Yang jelas jangan pura-pura tidur ya guys gitu. Kalaupun kalian tidur, kadang dibangunin juga, digoyang-goyang, mas bangun mas gitu. Yang jelas sering olahraga ya guys, perkuat otot kakinya, karena berdiri 1 jam itu buat kalian yang nggak biasa kerasa banget capek dan pegelnya. Cuman kalau buat para pejuang KRL nggak usah dipertanyakan lagi kemampuan mereka, karena mereka udah kuat ya guys. Apalagi yang daerah Bogor kerja di Jakarta itu kakinya kuat-kuat gue yakin. Nah, oleh karena itu persiapkanlah ya teman-teman buat kalian yang mau tinggal di Tenjo dan kerjanya di Jakarta atau Tangerang atau mana lah, latihan lah kakinya, diperkuat ya guys gitu. Terus apalagi ya, mungkin itu aja sih guys. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan dan sekiranya gue bisa jawab, tulis aja di komentar ya guys, akan gue coba jawab sebisanya seputar pengalaman atau testimoni tinggal di Tenjo. Gue udah 1 tahun, pas genap 1 tahun tinggal di Tenjo, dan menurut gue enak sih tinggal di sini. Harga masih murah terkait kebutuhan pokok, dan untuk berangkat kerja pun nggak jauh-jauh amat karena deket akses transportasinya. Sinyal juga bagus, ada provider IndiHome, ada pom bensin, ada ATM. Cuman minusnya buat kalian yang hobi bioskop atau nge-mall itu harus ditahan dulu ya guys. Kalaupun misalnya pengen main ke sana ya usahain ada effortnya lah, agak jauh gitu. Cukup sekian ya guys, terima kasih telah menonton. Ini selanjutnya gue mau style musik aja sama video yang gak jelas ini. Gue pakai chest strap, malah videoin speedometer mulu. Maklum masih pemula guys, mohon maaf. Terima kasih guys, selamat ya udahlah, terima kasih ya guys. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, gitu aja lah. Kalau mau subscribe aja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Makasih.